Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, jasmani, rohani dilancarkan aktivitasnya, diberkahi segalanya, amin ya robbal alamin ya. To the point aja teman-teman, seperti biasa, no lip surprise ya, nggak ada basa-basi lagi. Jadi gini teman-teman, untuk core chain ya, ini core mining seperti di seluruh negara menantikan adanya mainnet, termasuk kita tentunya berpengharapan baik adanya hasil daripada mining kita di core team, tentunya ingin mendapatkan hasil yang terbaik ya, walaupun kita semua tidak ada yang tahu tentunya value daripada core coin ini berapa ya. Hari demi hari kita tunggu sampai hingga saat ini ya, hingga saat ini tanggal berapa ya? Hari ini ya, tanggal 30 ya. Tanggal 30 per hari ini, dan ini adalah batas akhir dari bulan September ya, dimana developer daripada core mining ini mengatakan, CoreDAO, bahwa targetnya adalah kuartal 3, di mana kuartal 3 Juli, Agustus, September ya, 3 bulan, artinya memang ini sudah tanggal akhir dari kuartal 3 ya teman-teman ya. Nah, namun apa yang terjadi, kita sama-sama tahu bahwa mainnet belum juga kunjung tiba. Nah, ini yang jadi pertanyaan, kapan, bagaimana, apa yang terjadi, apakah scam, apakah bagaimana. Nah, itu selalu tuh banyak tuh, wah, asumsi-asumsi berkeliaran di mana-mana ya. Pertanyaannya bergelimbang di mana-mana. Oke lah teman-teman, tapi pada intinya sih saya bisa katakan langsung saja kalau saya masih antusias dan semangat ya. Artinya memang semua miner daripada core coin berpengharapan baik teman-teman ya, ingin hasil baik, value-nya tinggi ya, semua lah. Semua begitu, termasuk saya juga ya, apalagi ya namanya nambang gratisan ya, artinya nilai tinggi, wow banget kan gitu. Nah, untuk kali ini ya, core coin ini memang saya juga mencari-cari informasi apa yang terjadi dan bagaimana. Namun jujur aja teman-teman ya, saya tidak dapat informasi mengenai mainnet ini, apa yang terjadi dan apakah ada perubahan. Sampai saat ini CoreDAO tidak ada memberikan perubahan jadwal target selanjutnya, karena memang ini yang kita tahu kan awalnya di Q2 kuartal 2. Nah, akhirnya setelah kuartal 2, sebelum habis tempo hari itu, kuartal 2 belum habis teman-teman. Nah, CoreDAO mengumumkan adanya di kuartal 3 nanti. Nah, akhirnya semua menunggu sampai kuartal 3, dan kuartal 3 sekarang sampai per hari ini terakhir juga belum terjadi. Memang kemarin sempat grafik daripada baik itu di Twitter, baik itu di mana, core coin ini kan melejit ya, langsung betul-betul melejit karena posisi kuartal ada di posisi target waktunya mainnet ya. Nah, sekarang drop lagi tuh, banyak yang apa namanya, lunglai lagi ya, karena memang sudah tanggal 30 belum tiba juga nih mainnetnya. Tetapi tidak demikian teman-teman ya, kita harus coba cek and recheck ya. Jadi artinya ketika memang project ini saya melihat keseriusan developer ya, saya rasa layak untuk kita tunggu ya gitu loh. Artinya kita tunggu masalah hasil, masalah itu benar atau tidak nanti, apakah waktu dekat atau masih lama mainnet ya, karena tidak ada yang tahu kepastian daripada tanggalnya, belum ada informasi. Intinya sih seperti itu. Kalau ada informasi dari apa namanya, pengembang ya, developer ya, mungkin tidak ada banyak pertanyaan. Namun kan di sini ya entah apa yang terjadi, makanya kita sebisa mungkin kita cek recheck teman-teman ya. Sebelum kita lanjut pembahasan, ini ada beberapa informasi cuitan yang mungkin ini bisa kita sharingkan ya, buat tambah-tambah tracing kita untuk informasi ya. Memang ini kemarin saya screenshot. Kemarin itu saya mendulukan aplikasi Pickpock dan yang lain juga, kemudian Sweet. Jadi ini core juga saya kemudian ada apa namanya, kemarin kan P-Network sudah launching ya, per kemarin itu sudah betul-betul untuk bukan launching mainnetnya, P-Network itu approve
untuk P-Chain Mall-nya bahwa sudah mulai berjalan termasuk di Indonesia ya. Namun kendala di produk dan harga saja sih sebetulnya. Jadi tidak terlalu boom gitu ya. Oke, kita lanjut core. Nah ini ada makanya ini screenshotnya udah ini 2 hari yang lalu saya screenshot ya. Tapi mohon maaf teman-teman, artinya ya nggak apa-apa lah. Kita kan tujuannya bukan masalah ini, tapi relevansi yang diambil. Toh tetap terhitung update juga. Oke ya. Ini core chain is 100% EVM, artinya core chain itu sudah 100% compatible katanya dengan EVM. EVM ini saya nggak ngerti nih teman-teman nih. Ini berupa mesin atau berupa teknologi atau berupa koin ya. Saya nggak tahu ini. Core chain is 100% compatible ya, EVM compatible. Jadi sudah kompatibel dengan EVM. It's launched with the support of all tools and dApps from the Ethereum. Oh, dia jadi EVM ini berarti ini ya salah satu teknologi, karena di sini katanya it launch with the support ini launching dengan support terhadap semua alat dan dApps-nya dari Ethereum ecosystem ya, ecosystem as well as other EVM compatible, sebaik mungkin seperti EVM compatible EVM chain yang lain such as BSC seperti Binance Smart Chain ya. Berarti ini teknologi ya, EVM itulah sebuah teknologi di mana mungkin ini menjadi sebuah jembatan compatible ya, artinya masuk menyesuaikan ya EVM. Oke. Nah dari sini kita coba, oke lah, ini core artinya core chain ini sudah 100% compatible dengan Ethereum. Sudah fix lah, udah klop, artinya compatible itu udah klop, udah pas, udah approve ya. Oke. Oke, satu ya, tuh poinnya udah oke. Kemudian unfortunately, sayang sekali. Ini dari akun Core Mining ya. Core Mining ini miner juga. Unfortunately, most people forgot the history of Bitcoin and hope Bitcoin follow the same path. They forgot the idea of Bitcoin and the core team want to surprise the world. Jadi sayang sekali katanya, banyakkan orang itu lupa sejarah Bitcoin. Bagaimana itu Bitcoin telah diikuti oleh beberapa bagian. Mereka mereka telah lupa idealnya daripada Bitcoin ya. Jadi sejarah Bitcoin itu kan luar biasa sih memang. Dan core team katanya, timnya core itu sudah menginginkan sebuah surprise terhadap dunia. Nah artinya ya kita nggak tahu surprise-nya itu apa, dan artinya memang ya mungkin sekarang hold, diem, silent, tidak ada info, tidak ada apa. Ya kita nggak tahu apakah mungkin di awal kuartal 4 ternyata langsung mainnet, langsung dadakan informasinya seperti itu. Ya mana tahu, kan kita bukan developer, kita hanya follower, pengikut, berpengharapan baik hasilnya. Ya kita harus bijak juga. Kalau masih mau jalankan menunggu ya jalankan menunggu, kalau enggak ya buang aplikasi dari handphone Anda, kan selesai gitu loh. Enggak, jadi enggak, kan kadang-kadang ada komentar ini lucu sih kadang memang. Wah ini kayak Pi nih mundur-mundur gitu kan. Kemudian ada lagi komentar dibohongin sama core katanya. Terus banyaklah bahasa-bahasa yang sebetulnya bagi yang berbicara seperti itu ya, ketika ada kata-kata seperti yang tentang Pi Network kemarin, kan banyak yang komplain masalah KYC tanpa mau mengetahui orang yang komplain itu tingkat kesulitan daripada mengurus KYC ya, tanpa ingin mengetahui itu, tanpa peduli itu, yang penting dia di ACC, dia segera lolos KYC, kan seperti itu. Akhirnya dengan bahasa yang luar biasa mengerikan kalau menurut saya, termasuk core di sini. Itu banyak sekali komentator negatif, artinya tanpa mau peduli kesulitan daripada pengembang menyelesaikan proyek ini. Mereka kan orang-orang yang seperti itu, yang berasumsi negatif seperti itu, mengeluarkan kata-kata tidak baik ya, mencerca, memaki ya, menyinyir, habislah keluar kata-kata mereka itu, menghina dengan penuh arogansi dan kesombongannya itu, tanpa mau peduli kesulitan pengembang. Pengembang itu udah sulit, capek, siang malam mengurusin proyeknya, pengen sukses, proyeknya pengen berhasil. Tetapi justru ini yang akan mendapatkan bahasanya, oke lah kita bahasa katakan uang gratis dengan begitu enaknya,
tanpa terlibat di dalamnya dengan kepayahan yang terjadi, dia mencerca. Oh, luar biasa saya bilang. Ya, jadi ya saya cukup senyum saja, ya sudahlah, itu karakter mereka, sikap mereka. Tapi artinya kita di sini saya mengajak bahwa yuk kita melihat bahwa melihat sesuatu itu tidak serta-merta tanpa melibatkan daripada diri sendiri ya. Jadi artinya kita tidak terlibat dalam praktis, tapi kita terlibat dalam etika. Artinya kita hanya pengikut. Kita dapat berhasil syukur, enggak ya udah, toh bukan proyek kita yang buat. Artinya seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman saya di channel ini mudah-mudahan kita yuk sama-sama belajar, sama-sama mengingatkan. Termasuk saya juga, silakan ingatkan bila terpandang kurang tepat ya, terpandang kurang kurang baik adanya buat cara pandangnya dan sebagainya, silahkan. Tapi artinya di sini saya mengajak, yuk kita buanglah dunia-dunia yang dunia mencerca, dunia memaki, buanglah hal-hal kayak gitu, nggak bagus lah artinya ya. Jadi toh project kita kalau memang mau berhasil dirasa kita ini ya bikinlah sendiri kan, seperti itu, buatlah sendiri. Ya, jadi ini kita coba ya untuk Bitcoin ini kembali ke laptop, kita kita pahami dan kita kembali ke diri masing-masing mau menunggu atau tidak. Tapi yang jelas saya infokan bahwa ini kemungkinan delay ya, kemungkinan diundur. Artinya tidak jadi kuartal 3 ini teman-teman ya. Oke, itu kita harus terima. Ini saya kalau untuk per tanggal 30 ini belum ada informasi apapun, saya sudah menilai fix ini memang delay. Ya, pengunduran ya, mengundur. Nah, ini juga ada informasi dari akunnya Core ya, tapi ini Core user bukan Core tim ya. Satu core di testnet itu 900 betul. Kemarin menyentuh angka $900 ya, 900,377. Saya sempat membuka juga teman-teman ya. Ini harga testnet. The price has kept on rising from, ini katanya harga itu mulai ini menanjak dari $100 hingga 900 untuk tesnya saja. Ya, makanya kan gini, saya bilang logikanya testnet ini ada turun naiknya ya, ada kenaikan harganya dan lain sebagainya. Ini kan biasanya testnet itu sama dengan sebuah ini ya, sebuah pengujian kelayakan daripada realnya, semacam kayak prototype ya. Jadi kalau misalkan pesawat itu ada prototipenya, mobil juga ada prototipenya. Artinya ini ada prototipe yang nanti akan sama persis dengan nilai aslinya. Sama persis ataupun tidak persis, beda sedikit wajar. Nah, makanya ini adalah merupakan sebuah gambaran nanti yang akan terjadi. Makanya testnet ini walaupun baru tes, kita tidak bisa meremehkan ya. Let's keep on participating on testnet. Ayo mari kita berpartisipasi di testnet katanya. Untuk familiarize with our wallet operation and prevent the risk of asset loss due to improve operation on the mainnet. Jadi artinya silahkan ya membuat familiar sendiri di wallet ya. Dioperasikan walletnya, bagaimana resiko aset hilang dan lain sebagainya. Kita harus pahami, dan ketika kita paham ya untuk operasi wallet di MetaMask itu kita meminimalisir adanya resiko kehilangan daripada aset kita ketika kita paham. Jadi salah klik atau apa, nah itu bahaya. Kalau kita sudah paham kan artinya kita tidak mengalami yang namanya salah klik, salah nyimpan alamat wallet dan lain sebagainya. Makanya buatlah familiar katanya begitu ya. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Kita ketik satu core dan ini di-convert ke USDT itu 900. Jadi di sini punya gambaran prototype daripada value coinnya ya teman-teman ya. Silahkan belajar di MetaMask ya. Oke, saya rasa itu. Kemudian selanjutnya ini, you guys all be better. Anda guys katanya, akan menunggu katanya gitu kan. Mereka akan rilis it when it's right time, ketika tepat, waktunya tepat. They don't want to make mistake, mereka tidak mau melakukan kesalahan. Also they want this project to be a success, so be patient with them. Mereka juga ingin projectnya sukses. Jadi jadilah nunggu sehingga tunggulah mereka katanya gitu. Core will be great. Core itu akan great, terbaik lah artinya gitu ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Artinya ya kembali ke kita mau menunggu atau tidak silahkan. Tapi
Baiknya saran saya, tunggulah kita sampai betul-betul fix bagaimana hasil akhir, karena biasanya justru malah ketika orang menyerah di ujung ya, ketika mereka menyerah di ujung dan tidak mau melanjutkan, tahu-tahu dia sudah buang aplikasinya, sudah lupa ini itu segala macam karena sudah tidak mau mikirin lagi, artinya tidak mau mengingat lagi, tahu-tahu mainnet, ya sudah rugi kan gitu. Ada pernah lah kejadian seperti itu dulu masa-masa Bitcoin, Ethereum banyak yang seperti itu. Oke, terkait masalah kendala daripada mainnet ini, apa yang terjadi? Ya mengapa kok bisa ada delay seperti ini? Tidak ada yang tahu, termasuk saya pribadi. Tapi saya hanya apa namanya? Saya hanya mencoba membuka ya, hanya membuka iseng-iseng ya. Sebetulnya ada apa ya, tapi ini bisa hanya analisa saja ya, bukan data real loh, bukan data asli kendalanya bahwa ini bukan. Ini kan hanya analisa, praduga, belajar, oh mungkin apakah karena ini, oh mungkin karena ini. Jadi kita cuman mencari celah relevansinya teman-teman ya. Oke, nah kita coba coba akses dari portal kripto ya. Di sini ada masalah teknis warnai peluncuran mainnet Ethereum. Ini memang di luar konteks core, tapi ini kita coba pahami dulu ya. Ini masalah teknis untuk gambaran aja teman-teman. Masalah teknis warnai peluncuran mainnet Ethereum POW. Jadi ini ada token baru yang namanya Ethereum POW ya teman-teman ya. Ini mewarnai peluncuran. Nah ini setelah Ethereum berhasil menyelesaikan transisi ke mekanisme konsensus proof of stake ya kemarin, merger kemarin, ETH POW atau Ethereum POW meluncurkan mainnetnya pada Kamis 15 September. Nah ini pun kita nggak tahu. Saya jujur aja, saya pribadi ada token yang namanya Ethereum POW ini saya juga nggak tahu ya. Ini berupa token atau memang hanya istilah saja, istilah daripada peluncuran ya. Di sini 15 September 2002 terlewat berarti malam katanya. Itu tapi di sini dikatakan mainnet loh. Ya, mainnet. Meluncurkan mainnetnya gitu loh. Nah, apakah ini mungkin mainnet teknologi? Bisa ya. Namun momen yang ditunggu para penambang itu justru diwarnai masalah teknis katanya. Momen para penambang artinya berarti ini kan koin. Ada penambangnya Ethereum POW ya sudah. Saya nggak tahu malah nambangnya di mana, ETHPOW ini bagaimana saya nggak tahu malah, dan saya nggak ngikutin, tahu-tahu sudah 15 September mainnet kan gitu. Nah, ini luar biasa kan, di luar sepengetahuan kita itu sebetulnya banyak sekali teman-teman yang tidak kita ikuti dan mereka sudah pada mainnet juga. Artinya ya seperti itu tadi saya bilang, untuk core juga ini kita tahu core, tetapi kita menterbengkalaikan atau membuang atau bagaimana, tahu-tahu mainnet. Nah ini rugi kita sendiri teman-teman ya. Beberapa jam setelah mainnet Ethereum POW diluncurkan, pengguna mengaku kesulitan katanya ya mengakses jaringan. Deskrip melaporkan masalah ini terjadi karena chain ID Ethereum POW ini ternyata sudah digunakan. Ya, jadi ID Ethereum POW sudah digunakan. Chain ID dibuat untuk memfasilitasi hard fork Ethereum klasik pada 2016 lalu. Chain ID berfungsi seperti sidik jari ya. Contohnya seperti sidik jari CID itu bagi sebuah jaringan yang membantu blockchain untuk mengonfirmasi identitas unik dari aset on-chain-nya. Nah, karena tidak ada otoritas, jadi ini kan blockchain itu nggak ada otoritas ya, tidak berpusat, antena desentralisasi, artinya seperti itu. Atau register untuk kepemilikan chain ID, maka chain ID dapat dipilih secara bebas. Dalam kasus Ethereum POW, chain ID yang ditandai ternyata sudah digunakan oleh sebuah testnet Bitcoin Cash dulu ya. Jadi ternyata developer daripada chain ID-nya Ethereum POW ini ya, itu mungkin itu adalah developernya Bitcoin Cash dulu, sudah digunakan di testnetnya. Makanya ketika mau dipakai lagi itu dia chain ID-nya sudah tertera, ada terdaftar di Bitcoin Cash. Sementara Bitcoin Cash kan kita udah tahu bahwa ada di exchanger kan, harganya berapa nih, itu dulu di testnetnya. Nah kan itu tercatat dong, tidak hilang mau berapa puluh tahun pun. Nah ketika di POW ini, ETH POW ini pakai ID chain-nya yang sudah dipakai di testnet Bitcoin, artinya developernya sama teman-teman ya.
Nah, di sini kan kita bisa bisa belajar ya, bisa tahu ya. Ironinya, masalah Chain ID sebenarnya sudah menjadi perhatian tim Ethereum POW beberapa pekan sebelum merger kemarin ya. Ada ketakutan para pengguna bisa terkena replay attack. Replay attack itu sebuah pelaku scam ya. Karena dia mereplikasi katanya transaksi yang terjadi di jaringan Ethereum POW karena menggunakan chain ID yang sama ya. Replika perilaku ini di jaringan Ethereum asli karena kedua jaringan itu memiliki chain ID yang sama, artinya dia bisa mereplika. Nah ini makanya ada penambang kripto asal Cina ya, Chandler Guo, yang menginisiasi pendirian Ethereum POW mengatakan replay attack menjadi alasan utama mengapa Ethereum POW harus mengganti chain ID karena dikhawatirkan ada chain attack, jadi serangan daripada kode, menyamakan kode, akhirnya aset nanti akan digerus dengan mudah karena chain ID disamakan ya, artinya begitu karena sudah digunakan di posisi testnet Bitcoin Cash dulu itu. Nah ini khawatir jadinya, jadi pengembang Ethereum POW ini khawatir karena sudah digunakan oleh pengembangnya Bitcoin Cash dulu digunakan di testnetnya. Nah ini bisa khawatir ya. Nah makanya di sini belum diketahui mengapa jaringan itu justru memilih chain ID milik jaringan lain. Jadi belum diketahui kenapa. Nah ini kok bisa gitu kan? Ya kita juga nggak tahu ya. Apakah mungkin ini ya? Saya juga nggak tahu. Kalau chain ID itu sama kan artinya pengembang harusnya sama dong ya. Tapi ini ternyata memang tidak diakui oleh ETH POW ya. Gitu. Sesaat sebelum merger berlangsung, harga ETH token asli Ethereum POW itu melonjak 70% ya. Nah, namun sejak mainnet diluncurkan, harga turun menjadi 84 dan kini diperdagangkan di harga $9, $9,7. Ini ETH POW ya, artinya seperti itu. Jadi gini teman-teman, kita bercermin dari sini, ini pun adalah merupakan sebuah kendala yang di luar dugaan daripada developer. Kenapa saya bacakan, kenapa saya ajak teman-teman untuk bahas yang ini tidak ada kaitannya dengan core ya. Yang pertama adalah yang saya lihat relevansi ketika ada terjadinya kemarin merger ada proof of work sama proof of stake ya, dan itu tetap berpengaruh terhadap jaringan pengembang daripada Corecoin, tapi itu sudah dilalui, sudah oke dan sudah compatible, sudah masuk jembatannya, sudah oke, nggak ada masalah ya. Nah dengan tidak ada masalah seperti itu, dirasa semua menunggu bahwa semua kayaknya oke, jadi gitu mainnet ya di kuartal 3. Namun terjadi ada hal-hal yang tidak diharapkan mungkin ya, kita nggak tahu. Artinya gini, hal-hal seperti itu di belakang layar kita miner terlebih ingat, kita harus sadar diri, kita juga gratisan gitu loh ya, kita hanya ingin hasil besar ya, tapi tanpa ingin tahu perkara atau kendala-kendala bagi developer untuk menembus sampai titik desentralisasi. Ini yang jadi kita harus coba berpikir bijak ya. Kenapa? Karena ya kita nggak tahu kendala mereka seperti apa. Toh mereka juga, CoreDAO sudah mengatakan bahwa yuk belajar ini aja dulu, belajar di testnet ya, belajar swap, belajar transaksi transfer ya, pakai Cointest, belajar ini belajar itu biar nanti terbiasa setelah mainin ya. CoreDAO kan pusat CoreDAO-nya sudah bilang seperti itu. Artinya kita kerjakan yang bisa kita kerjakan ada aja dulu, mining ya mining, rekrutmen ya rekrutmen gitu kan, seperti itu. Jadi biar yang urusan di belakang layar mereka yang mengerjakan, artinya kita suruh menunggu saja, mau atau tidak menunggu, artinya begitu teman-teman ya. Jadi oke, saya rasa seperti itu. Intinya sudah fix ini delay ya. Core silakan. Jadi jangan berpikir kapan bang ya, nggak usah ditanya kapan, saya juga nggak tahu. Artinya ini mengundur daripada target kuartal 3. Nah sekarang kita tunggu kuartal 4. Apakah ada di bulan pertama, apakah ada di bulan kedua, apakah ada di bulan ketiga kuartal 4 ini, kita nggak tahu. Artinya kalau sudah menyentuh angka 30 ini, kemungkinan besar memang masih ada beberapa jam sebelum habis betul kuartal 3 ini. Nah kita coba lihat
kuartal 4 ada di posisi bulan berapa? Apakah mungkin di minggu pertama, bulan pertama, kita nggak tahu ya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan ini jadi wasilah pemahaman kita. Ya, mudah-mudahan ini mendapatkan sebuah nilai pemanfaatan daripada sharing kita di tanggal 30 ini. Ya, core ini teman-teman, bagi yang menjalankan core, saya untuk tentunya di channel ini tidak pandang bulu ya. Artinya tidak pandang bulu itu kita sharing dengan grup manapun ya, miner apapun, miner dimanapun dan siapapun, yuk kita sama-sama saling bahu membahu, artinya memberikan informasi, mencari nilai manfaat. Saya dibangun daripada ajas manfaat ini, mudah-mudahan memang itu yang kita harapkan, agar apa, kendati pun pemanfaatan diri tidak semaksimal orang lain mungkin bisa memaksimalkan pemanfaatan diri di yang lebih baik, dengan jalan yang lebih baik, lebih sempurna. Tetapi setidaknya dengan berupa sebuah sharing pun, ketika itu manfaat buat orang lain, tentunya itu sebatas itu kemampuan kita, hanya itu yang kita dapatkan ya. Kembali semua kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya rasa ini informasi untuk core coin ya. Saya rasa jelas informasi yang saya sampaikan, bahwa delay adanya, kita tunggu next ya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.